Wahai Sule! Kini saya lagi masak lagi. Sule! Berapa kali sih saya bilang sama kamu, ha? Kalau masak jangan sambil nyanyi, nanti aus mau masakan saya. Maaf Nyoling, Nyoling, apaan tuh? Nyonya Darling. Mendingan saya nyanyi sambil kerja daripada saya kerja sambil nyanyi. Ntar kalau lagunya angus gimana? Kamu tuh ya, dikasih tahu majikan selalu aja dibantu. Nih, warung Bunjung, beli pisang, ya. Pisang 10.000. Pisang apaan? Ya pisang murah lah, Le. Udah kan cuma buat ngebesuk doang, nggak usah pakai mahal-mahal deh, pisang yang murah aja. Sana. Itu dia Nyonya Darling. Kalau buat besuk harusnya pisang itu yang seger, yang mahal, yang bagus biar pasiennya cepet sembuh. Di sini tambahin 10.000. Kamu tuh ya, sama majikan selalu aja merintah. Ya kan kebaikan buat Nyonya juga. Gak sopan. Apaan sih, Le? Sembarangan. Aduh. Tamu yang tadi aku ceritain ada di ruang tamu. Ternyata kamu jadi gaban sekarang. Iya. Tamu yang di depan. Iya. Yang langganannya Dokter Chandra. Betul. Aduh, gue jadi penasaran. Ayo. Udah kita lihat. Ayo. Pinjam kreseknya dong. Langsung kresek. Yuk. Buat apa sih saya berbohong, Pak, Neng? Saya bicara apa adanya supaya Bapak dan Neng ini tahu yang sebenarnya. Tuh, Kek, udah denger kan? Dokter Chandranya emang udah pindah. Kita cari dokter lain aja yuk. Enggak. Lu anak muda, boleh lu percaya sama omongan yang kayak tadi. Tapi gua nggak bakalan percaya. Buktinya di rumah ini masih mau obat. Berarti dokter Chandra masih di sini, gitu. Ini dia orangnya, ini dia. Wah, kalau saya ini mah kenal, Mur. Oh, ini mah Aki Dodoy. Dia itu langganan Dokter Chandra. Nah, dia orangnya tuh, dia. Ini mah Sule, pembantunya Dokter Chandra dulu. Iya, itu pembantunya. Malah dulu saya kalau periksa dia yang bantu. Oke, Dokter Chandranya sudah pindah. Udah nggak di sini lagi. Ah, bohong lu. Lu kan pembantunya. Masa dokter Chandra pindah lu gak ikut? Nggak masuk akal itu. Ya biarin nggak masuk akal juga. Yang penting saya mah udah pernah masuk SD. Ada kakek, TK juga belum tentu. Iya. Sembarangan lu ngomong. Ayo bilang gua masuk penjara gitu. Dia ngomong sendiri. Masuk penjara. Udah. Pusing nih kalau kayak begini. Sule, tolong kamu urusin. Cucunya? Masalahnya, Le. Aduh, sekalian ambilin obat. Pusing saya nih. Nah, kan masih ada obat sini kan? Berarti dokter Chandra masih ada di sini. Lu bertiga semuanya lu bohong lu. Aduh, cepet beresin lah. Neng, ayo mendingan ikut saya. Hei, gua yang sakit bukan jadi gua. Maksudnya bukan itu. Saya mau narik dia. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan. Ayo deh ikut. Gua yang sakit. Kamu mau kemana? Siapa tahu butuh kasur, Pak. Kerupuk kulit. Kenapa nggak dipindahin ke tempat lain aja? Ya, kakek saya nggak mau, Kang. Padahal saya udah bujuk berkali-kali, tapi kakek saya maunya berobat di sini. Udah cambuk aja biar dia mau tuh kakek-kakek. Le, kakeknya Mbak Cinta itu manusia. Nggak boleh dimain cambuk gitu aja dong. Nggak manusiawi. Mur, lu mau belain mereka atau lu mau belain majikan kita? Apa lu seneng majikan kita stres gara-gara kakek-kakek? Oh iya, nggak gitu, Le. Maksudnya... Makanya lu diam aja. Pokoknya Mas Sinta, tuh kakek-kakek harus keluar. Aduh, saya nggak sanggup deh, Kang. Ya harus sanggup dong. Ingat ya, kalau sampai nggak pindah dari rumah sini, sampai keluarga majikan saya kacau, saya acak-acak muka si Mamut. Kok muka aku, Le? Maksud saya acak-acak muka kakek-kakek itu. Bila perlu tetangga-tetangganya Mbak Sinta, saya acak-acak. Mau saya acak-acak. Nggak mau. Saya nggak tahu lagi deh harus gimana. Saya bingung, Kang. Bingung. Wadah. Waduh,
Iya tuh gara-gara kamu sih bentak-bentak dia. Gara-gara gue, lu juga sama. Aduh, aku gak bentak-bentak kok. Aduh, bahaya nih, Mur. Jangan-jangan itu orang dia laporan sama keamanan. Waduh, Lu bisa diancam lu. kok aku yang diancam? Ya lu juga sama kan tinggal di sini. Ayo kejar. Enak aja kamu yang bentak-bentak aku yang suruh ngejar. Lu mau turun gaji, kan gue bilangin tuh. Wih, jangan. Lu udah yang kejar. Oke, ayo cepetan. Masih di situ aja. Ayo. Dengar ya Pak, dengarnya pakai kuping, ya? Jangan emosi, nanti darah tingginya kumat. Udah kumat. Gini ya Pak, rumah ini dulu memang rumahnya Pak Chandra. Tapi sekarang sudah dibeli oleh saya dan suami saya. Nah, yang dibelikan rumahnya, bukan dokter Chandranya. Kalau rumah ini sudah saya beli, ya otomatis Pak Chandranya juga pergi dari sini. Iya, lagian ngapain juga pacaran di sini, kan bukan pemilik rumah ini lagi. Oh, Buktinya, saya bukan pemilik rumah, tapi saya ada di sini. Ayo, ya itu karena Bapak songong. Sopan mana sih? situ ya nggak sopan, sama orang tua bentak-bentak. Maaf Pak, maaf. Emosi. Kalau nggak seneng saya di sini, semuanya pergi sana. Pergi sana semuanya. Ya, pergi. Dari dulu kan kita yang punya rumah, kok kita yang pergi dari sini? Nggak apa-apa, ngalah aja sama orang tua. Jangan. Harusnya dia dong yang pergi. Ya, Dalin, kok jangan begitu? Kasih napas. Nggak mau, Dalin aja. Udah lah, Mur. Nggak usah kejar si Sinta lagi. Nih, napas gua tinggal 1 senti. Dikit banget. Iya. Sabar. Iya, larinya cepet banget ya itu anak ya. Dia bukan lari, Paul. Naik ojek. Tapi kan ojeknya tadi mogok. Dia mogok juga kan yang dorong tukang ojeknya. Iya. Tukang ojeknya juga lari. Iya. Nah, terus ini kita gimana, Le? Gini aja, Mur. Iya. Lu ngomong aja sama kakek Dodoy. Kalau cucunya itu udah pulang, Iya. biar kakek Dodoy juga ikut pulang. Iya, itu ide yang bagus, Le. Gue. Tapi kenapa harus aku yang ngomong? Kenapa nggak kamu aja yang ngomong? Mur, kalau gue yang ngomong tuh kakek-kakek bisa geger otak, Mur. Kok bisa? Ya bisa, gue kan nyanyinya pakai gitar. Oh. Nyanyinya pakai gitar, ngomongnya sambil nyanyi. Oh iya. Kalau kakek-kakek itu ngeyel, gue sikat pakai gitar. Ngeyel lagi, gue sikat lagi. Ngeyel lagi, gue sikat. Itu pasti geger otak. Kok aku yang bawa pukul sih, Le? Lu sekarang berasa gimana? Keker otak. Nah, kayak gitu ya. Padahal lu lebay, bohong, kan gak kena. Kena cuman pura-pura nonton. Pura-pura kan? Kalau baru kena. Udah, gua mau bobo dulu. Halo Pak Chandra, ini ada pasien yang pengen ketemu Bapak, kayaknya ngefans sama Bapak, fanatik sekali sama Bapak, nggak mau pulang-pulang, berapa? Bilang namanya Pak Dodoy. Namanya Pak Dodoy. Disuruh ganti dokter nggak mau, maunya Pak Chandra. Disuruh ganti dokter nggak mau Pak Chandra. Disuruh ke rumahnya dokter Chandra nggak mau, maunya tunggu di sini. Disuruh rumahnya dokter Chandra nggak mau tunggu di sini. Mau tunggu sampai Pak Chandra datang kapanpun juga. Waduh, mau tunggu sampai Pak Chandra datang kapanpun juga. Orang yang udah tua. Tahun berapa? Mana saya tahu tahun berapa? Pokoknya udah tua banget. Pokoknya udah tua banget. Merek motor. Ini Dalin gimana sih kok ngomongin motor? Iya, ini kok ngomongin motor? Ini Bapak Dokter Chandra kan? Oh. Iya. Ini Mas Chandra motor. Enggak. Sini. Biar saya yang telepon. Berapa nomornya? 725 321 80. Ini nomor teleponnya Pak Chandra kan? Chandra motor. Hah? Udah pulang? Iya, jadi tadi Sinta itu lari. Saya coba mengejarnya, tapi dia terus berlari. Akhirnya dia pun naik ojek, lalu pulang. Ayo udah deh, nggak apa-apa. Yang sakit kan gua, bukan cucu gua. Aduh. Jadi dia nggak perlu ketemu dokter Chandra. Ya nggak?
Iya, tapi nanti kakek pulang gimana sendirian? Bisa pakai taksi. Wah, nyebelin banget ya ini orang ya. Ngomong-ngomong, gua dari tadi nggak dikasih minum. Bikinin minum dong. Kalau urusan bikin minum itu bukan tugas saya. Saya ini hanyalah seorang supir. Kalau pembantu ya Sule. Jadi kalau mau minta minum ya sama Sule aja. Mau bikinin nggak? Ayo, iya. Oh iya. Sebentar ya, sebentar. Iya, Kek. Kopi, jangan teh ya. Kopi ya, sebentar ya. Ya. Iya. Pakai gula. Oh iya, pakai gula iya. Ya. Mau di gelas apa di mangkok? Di ember. Banyak omong. Iya. Kopi segelas aja pakai molor-molor omongannya. Mau dibikinin nggak? Sekarang ini. Iya. Mati bos sekarang gua. Masalahnya dia punya penyakit pernapasan gitu. Kayaknya sakit jantung juga deh, soalnya kejang-kejang begitu. Waduh, gawat, bahaya. Kalau dia sampai mati di rumah ini, yang bertanggung jawab yang punya rumah ini bisa berurusan sama polisi. Aduh. Makanya sebelum si bapak itu meninggal atau terjadi sesuatu, mendingan kita usir aja atau suruh dia pergi. Nah, bener tuh. Bagaimana kalau suruh meninggal dulu, baru kita suruh pergi? Wah, Sule idenya bagus. Udah ngomong aja. Pokoknya saya mau itu orang tua cepat pergi dari sini, secepatnya. Bagaimana kalau Tuan Darling sama Nyonya Darling menyiapkan uang, terus kasih ke dia supaya dia berobat di tempat lain. Nah, kalau dia meninggal lewat, nggak di rumah ini, nggak bermasalah buat kita. Untung ada Sule. Idenya bagus. Terima kasih. Ya udah deh. Nih, Aduh, Nyonya Darling, ungu lagi, 10.000 lagi, 10.000 lagi. Emang di dompet nggak ada duit lain? ada. Ah, berisik deh. Nah. Nih, Tambahin 1.000. Mana lecek lagi kayak mukanya si Tikno. Ini kopinya, monggo diminum. Habis diminum langsung pulang ya. Kopi panas gini suruh minum. Bisa mati gua. Lah tadi yang minta kopi kan yo kakek dong. Ya makanya tiupin dong. Biar gua minum. Iya. Begitu dong. Tiupin. Kan cepet. Iya. Mamur, Boy. lu tuh nggak punya otak ya? Udah tahu di rumah ini ada masalah, lu malah enak-enakan ngopi di sini. Bro, ini kopi buat tamu kita, bukan buat aku. Iya. Aduh, Makmur. Nih kakek-kakek, kalau punya penyakit jantung, Iya. terus minum kopi ini, jantungnya berhenti, lu mau gimana? Iya, meninggal. Ya, meninggal. Iya. Iya kan? Orang-orang tahu kalau yang membunuh kakek ini adalah lu. Bro. Lu bisa penjara lo. Wah, Le, kok jadi aku yang dipenjara sih, Le? Ini kan bukan inisiatif aku, Le. Ini perintahnya beliau. Makanya jadi orang jangan sok tahu. Oh iya. Minggir lo. Aku udah minggir, Le. Nih, uang ini dari juragan saya. Iya. Kakek cari tempat dokter yang lain. Iya. Berobat di tempat lain. Terima kasih. Alhamdulillah. Akhirnya kita udah gak ada masalah lagi. Bilangin sama yang ngasih duit, ya. Gua nggak bakalan pergi kalau belum berobat sama dokter Chandra. Bikirin bubur dong. Waduh. Kek, asal kakek tahu. Iya, sama. Ini rumah pribadi. Iya. Bukan rumah makan. Tahu nggak sih lo? Iya. Tahu nggak? Dari sekarang kakek pergi. Itu kenapa tuh gua ngomong? Topi gue. Datang sendiri ini, kasih aja, Le. Ini. Wo. Jangan ngopi ya nih. Meninggal di mana nih? Gimana?